Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Tamrin, tepatnya di atas proyek MRT fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI sampai ke arah Harmoni, melewati Tamrin dan juga Stasiun Monas nantinya. Di bawah dari jalan tadi terdapat dua terowongan yang sudah selesai dibangun, yaitu southbound ataupun ke arah selatan, kemudian northbound yang ke arah utara. Kedua dari terowongan ini dipergunakan untuk menaruh rel kereta MRT sehingga dapat dilewati oleh rangkaian-rangkaian kereta MRT dari arah selatan ke utara dan juga sebaliknya. Untuk penutupan jalan yang ada di sisi tengah masih akan berlangsung sampai nanti di tahun 2027 pengoperasian dari fase 2A ini tepatnya sampai ke arah Harmoni. Baik, ini adalah Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Ahok pada saat pembangunan dari MRT fase 1 yang sudah berjalan sekarang dari arah Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI. Kemudian inilah yang sedang dilanjutkan dari Bundaran HI sampai ke arah kota. Nah, kita lihat sedikit jalurnya yang sudah berjalan, yaitu dari Lebak Bulus sampai ke arah Bundaran HI fase 1, kemudian dilanjutkan ke arah kota. Akan melewati stasiun-stasiun nantinya Tamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan sampai di kota. Nah, ini kebetulan Anda berada di sini, kita sedang mengunjungi Galeri MRT Jakarta yang ada di Stasiun Jakarta Kota. Bagi sahabat semua yang ingin mengetahui lebih banyak tentang MRT Jakarta, kemudian juga pembangunannya, bisa mencari informasi di sekitar galeri ini. Seberapa pentingkah MRT Jakarta buat warga Jakarta sendiri? Seperti yang kita ketahui di media-media bahwasannya saat ini MRT Jakarta telah mengangkut sampai dengan 3 juta penumpang setiap bulannya. Ya, ini berarti memang banyak sekali warga Jakarta yang menggunakan MRT untuk mobilitas, baik ke kantor, ke lokasi-lokasi yang diinginkan ya, termasuk nanti mungkin ke arah kota yang apabila sudah selesai akan menambah jalurnya. Kemudian untuk fase 4 ya, di sini sebenarnya ada kelanjutan yang dari arah Fatmawati nanti akan menuju ke arah Tanjung Barat, Kampung Rambutan, bahkan sampai ke Taman Mini. Nah, di Taman Mini sendiri di sini kan tidak begitu kelihatan ya. Kalau tidak salah rencananya begitu, akan tersambung dengan LRT Jabodebek ya di stasiunnya. Kemudian di beberapa area stasiun di stasiun-stasiun MRT yang cukup besar itu diintegrasikan dengan berbagai komersial area ataupun gedung-gedung, kemudian mall-mall ya, itu akan membentuk sebuah kawasan transit oriented development. Fase 3 yang sangat menarik ini yang warna hijau, jalurnya itu akan menghubungkan sisi barat Jakarta bahkan sampai ke Tangerang, Balaraja, ke arah timur menuju ke Cikarang, dan panjangnya dari rute ini adalah hampir 90 km melewati Kembangan ya, kemudian ke arah Tomang bertemu dengan jalur utara selatan atau north south di stasiun Tamrin. Lalu dari Tamrin yang untuk fase 3 itu akan terus ke Galur ataupun ke arah Cempaka Putih, menyusuri jalan Perintis Kemerdekaan ke arah Bekasi, di sini ada Ujung Menteng, dan berakhir di Cikarang. Hanya saja mungkin tahap awal kalau tidak salah itu adalah yang Ujung Menteng sampai ke arah Kembangan terlebih dahulu. Di sini juga ada Roxy dan Tomang ya. Jadi memang jalurnya itu agak sedikit memutar ke arah Roxy, kembali lagi ke arah Tomang. Baik, kita akan teruskan perjalanan di Tamrin ini menuju ke arah Monas. Nah, seperti tadi CP201 itu mencakupi area dari arah Bundaran HI proyeknya sampai ke arah Tamrin. Di sini nanti di depan akan kelihatan lebih banyak aktivitas ya. Kemudian sampai ke arah Monas, di Monas juga sedang ada pembangunan yang masif untuk stasiunnya sendiri. Lalu ke arah Harmoni. Di bagian kanan ini sudah ditutup cukup lama dengan barrier beton, kemudian juga ada panel-panel. Di bagian dalam kita melihat ada crane ya, ada 3 crane ya nampaknya. Yang ini crane yang mobile. Nah, area di bagian kanan ini sudah juga ditutup dengan plat-plat besi bagian atasnya. Jadi sudah ada stasiun nih di bawahnya, ruang-ruang seperti itu.
Nah, kalau kita lihat dari atas kurang lebih seperti ini ya. Jadi sudah ada ruangan yang cukup panjang. Kemudian nanti ini juga akan ditutup atasnya. Sumbernya ada di MRT Jakarta, bisa dilihat di YouTube-nya. Tapi ini update akhir Desember ya. Mudah-mudahan nanti MRT Jakarta bisa mengupdate yang Januari. Karena progresnya juga sudah makin banyak. Seperti yang bisa kita lihat di gambar ini juga dari MRT Jakarta, ada 3 ekskavator di base lab. Base lab itu lantai paling bawah. Saat ini, nanti kita tidak tahu karena kalau kita lihat desainnya ternyata yang koridor barat timur itu di bawah lagi, ya crossingnya. Kemudian ada pengecoran-pengecoran di concourse ya, itu lantai di mana nanti para penumpang akan naik kemudian turun ke jurusan masing-masing. Pekerjaan-pekerjaan ini memang kita tidak bisa lihat tadi dari atas, namun sangat aktif para pekerja, para petugas di sini melanjutkan dari konstruksi-konstruksi yang ada. Nah, kalau dari gambar yang kita lihat di sini untuk koridor barat timur itu relnya ada atau terowongannya di bawah lagi dari koridor utara selatan, berarti di lantai yang terbawah. Kemudian kalau kita perhatikan ada entrance ya. Nah, ini juga sedang dikerjakan untuk di sekitar Tamrin, kita bisa lihat di Tamrin 9 ya. Itu ada area-area yang sudah ditutup dengan panel-panel ataupun barrier beton. Di sana mulai ada pekerjaan. Entrance diperlukan untuk area-area masuk ke arah dalam stasiun yang kalau kita lihat kalau di sepanjang Jalan Sudirman yang sudah ada seperti Istora Mandiri, seperti di sekitar Karet ya, di sekitar Setiabudi dan seterusnya. Di bagian kanan di sini juga sama, areanya ditutup ya dengan panel, menyisakan 3 lajur saja. Kemudian ada crane, ada ekskavator, lalu ada tabung silo. Ini tabung yang dipergunakan untuk keperluan-keperluan konstruksi. Biasanya ada banyak ya, ada yang biru, ada yang merah putih seperti ini. Di beberapa tempat yang kita lihat. Nah, di bawah jalan yang kita lewati, di bawah air mancur ini sudah ada 2 terowongan menuju ke arah Monas dari Bundaran HI ya, dan itu sudah selesai. Modelnya persis seperti ini. Sudah ada juga jalan di pinggirnya yang bisa dipergunakan oleh para pekerja untuk misalnya instalasi pipa ya, ataupun untuk instalasi pengamanan, cabling, listrik dan lainnya, signaling ya, seperti itu. Di Monas sendiri seperti apa? Kita akan lihat nanti di depan. Progres keseluruhan dari pembangunan CP201 ini mulai dari Bundaran HI sampai ke arah Harmoni itu hampir 70% ya, di 67 waktu Desember. Mungkin sekarang sudah mencapai 68, 69 ya. Jadi sudah mendekati 70%. Ini area-area yang juga sudah ditutup di sekitar Monas. Nampaknya ini akan nanti ya, mungkin akan menjadi entrance ataupun area-area untuk masuk atau integrasi dari halte Transjakarta yang ada di Jalan Medan Merdeka Barat ini, sehingga bisa para penumpangnya masuk ke stasiun Monas yang ada di seberang sana tanpa harus menyeberang. Namun detailnya nanti kita akan pantau lagi satu persatu. Sekarang yang menarik kita lihat bornya itu seperti apa. Apakah tajam, runcing? Ternyata enggak. Bornya itu kurang lebih seperti ini. Jadi di depannya itu ada semacam alat yang bisa berputar. Kemudian ada cutting head namanya. Disitulah ya si tanah akan dipotong-potong-potong ya. Kemudian dialirkan tanah yang sudah dipotong, diambil, diteruskan ke belakang, kemudian tanahnya dikeluarkan, nanti di loading ke truk, dibawa lagi kemana. Setiap terowongan yang sudah terbuat ya, tanahnya sudah tergali ya, terbor bulat seperti itu, maka akan dipasang semacam beton-beton, kepingan beton yang bisa membentuk semacam lingkaran ya, seperti ini nih. Di sini sudah terbentuk lingkarannya. Jadi setelah selesai tanahnya diambil ya, mungkin ada pertimbangan terlebih dahulu. Oh, ini sudah bisa dipasang betonnya membentuk sebuah terowongan, maka dipasang. Nah, tanah-tanahnya tadi dioper terus ke belakang. Nah, prosesnya kurang lebih begitu terus sampailah tembus menuju ke arah Monas ya, yang sudah ada, dan sekarang lagi pekerjaan kalau nggak salah sampai ke Tamrin. Dan ke arah Harmoni, dan ada yang sudah selesai, bornya itu lagi dibongkar rakitannya ya, ataupun dipreteli, kemudian nanti dinaikkan ke atas untuk dipindahkan kemana? Ke
stasiun kota ya, karena di sekitar Glodok kalau tidak salah yang kita lihat ya kemarin. Nanti boleh dilihat di video berikutnya. Ini model bornya yang paling ujung ya. Kemudian nanti di Glodok itu diturunkan pakai gantry crane yang modelnya membentang dari kiri ke kanan. Baik, kita akan lanjut lagi ke Monas, sama ya, sumbernya masih dari MRT Jakarta, kurang lebih seperti ini. Jadi bagian dalam stasiun sudah selesai dindingnya, kemudian juga kita melihat mungkin lantai-lantainya. Di sini sebenarnya prosesnya itu adalah membuat dinding terlebih dahulu, namanya diafragma wall ataupun di wall, itu akan menjadi dinding stasiun. Kemudian nanti akan dipasang besi-besi, lalu di atas besi itu bisa saja ditutup dengan plat-plat atau tidak ditutup, tergantung kebutuhan. Kalau ditutup berarti bisa dipergunakan untuk orang berjalan, untuk kendaraan lewat. Lalu setelahnya baru diselesaikan lagi lantai yang di bawahnya ya, dicor, kemudian digali, lalu sampai ke lantai paling bawah dicor, kemudian lantai berikutnya dicor, concourse slab tadi ada base slab dan seterusnya, membentuk sebuah stasiun. Kemudian dihubungkanlah dengan entrance atau jalur-jalur masuk. Baik. Kita akan lanjutkan ke arah Harmoni ya. Di sini tadi dari arah Monas kita menyusuri jalan Medan Merdeka Barat. Ini nampaknya masuk ke arah Jalan Majapahit ya, dan terus ke Gajah Mada. Nah, di depan di perempatan Harmoni di sini sudah ditutup yang sisi timur ya, karena ada pekerjaan yang lebih masif. Stasiunnya ternyata ada di bagian timur ini, dan banyak silo-silo ataupun tabung-tabung besi ya warna biru di sana untuk keperluan konstruksi. Kemudian ada pengalihan jalan ya di sekitar Jalan Gajah Mada ini dan juga Jalan Hayam Wuruk. Jadi Jalan Gajah Mada tidak bisa dipakai di area Harmoni ya. Kita pakai Jalan Hayam Wuruk untuk dua arah kendaraan. Yang dari arah kota itu di seberang sana, dan ini yang kita lewati ke arah kota. Sebenarnya kalau mau ke Duta Merlin ataupun ke BTN masih bisa ya, di samping tadi hanya saja selebihnya sudah tidak, karena sudah banyak sekali alat-alat berat di pinggir sini ya yang ditaruh kemudian bekerja dengan sangat aktif, karena target yang tidak dicapai adalah 2029 ya yang ini sayangnya. Ya, mudah-mudahan kita doakan lebih cepat dari itu, karena kita lihat pekerjaannya sangat masif ya. Termasuk tadi yang Monas kemudian ke arah Harmoni itu sudah hampir 70%. Nah, dari Bundaran HI sampai ke Monas sendiri itu terowongannya benar-benar sudah jadi, tinggal ditaruh rel mungkin ya. Bisa nggak lebih cepat? Kita belum tahu, ini 2024, tapi direncanakan 2027 sudah dapat beroperasi sampai ke Harmoni. 2027 berarti kurang lebih 3 tahun lagi, sebenarnya 30% lagi. Mungkin ya, kemarin sempat kita berbicara dan berdiskusi dengan petugas, Mas Adi namanya, yang ada di Galeri Jakarta MRT. Terima kasih Mas Adi sudah berbagi informasi dengan kami. Jadi untuk fase 2A CP201 yang sampai Harmoni ya harus selesai terlebih dahulu ke Harmoninya, baru Tamrin, Monas beroperasi. Walaupun ya kalau kita lihat Monas bisa nggak duluan atau Tamrin bisa nggak duluan, dari Bundaran HI diterusin dulu tuh sampai ke Tamrin sampai ke Monas, berikutnya Harmoni deh gitu ya. Ternyata harus selesai per kontrak package. Begitu juga yang Harmoni. Baik, kita lanjutkan nanti di video berikutnya untuk Harmoni ke arah kota. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.